Tidak ada begitu. Saya tetap bisa berpikir. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih satu hal yang namanya akal, nalar. Kenapa? Apakah tidak ada kebaikan pada seorang yang bodoh? Bagi saya, yang pertama adalah belajar. Apa kendala kita untuk belajar? Kita berjumpa lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bersama saya, Lina Puspitaningsih. Selamat mengikuti. Ya, Sobat Askara Channel, senang sekali hari ini saya bisa bertemu lagi dengan Anda untuk memperbincangkan topik-topik menarik yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Dan bersama saya sudah ada narasumber tamu istimewa bagi Anda yang sering menonton program ini, mengikuti channel ini pasti tidak asing lagi. Tapi buat Anda yang pertama kali menonton program ini, saya akan sedikit perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Freddy Makitan. Beliau cukup berpengalaman atau bahkan sangat panjang pengalaman dalam hal memimpin sebuah organisasi bahkan lebih. Seorang mentor, coach, dosen dengan berbagai ilmu dan juga pengalaman yang banyak. Luar biasanya di usia yang gak muda lagi beliau masih tetap menjadi pembelajar. Belajar tiada henti, itulah beliau. Dan kali ini kayaknya topik yang akan kita perbincangkan relate dengan Bapak. Bagaimana Bapak memiliki pola pikir yang sangat bertumbuh, hemat saya. Karena terus belajar, kegagalan boleh datang, tapi Bapak mencoba lagi. Dan topik perbincangan kita hari ini, Pak Freddy, growth mindset atau pola pikir yang berkembang, pola pikir yang bertumbuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Sehat Pak Freddy? Lumayan, sehatnya orang yang sudah berumur katanya ya Pak. Tapi kalau dilihat fisik dan semangatnya sehat sekali Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy. Kita akan membahas tentang pola pikir atau mindset. Nah, ada dua pola pikir yang kita ketahui, growth mindset dan juga fixed mindset. Nah, secara praktis Pak Freddy, tolong saya dan juga tolong pemirsa, apa yang membedakan kedua hal ini? Apa yang membedakan ya? Waktu saya diberitahu Mbak Lina tentang topik ini, growth mindset. Saya kebetulan sekali teringat tahun lalu kira-kira di pertengahan tahun, mungkin di bulan Juni tahun 2022. Saya beli satu buku itu judulnya Mindset. Nah, buku ini ditulis oleh seorang psikolog namanya Carol Dweck. Iya, saya pernah baca sinopsisnya. Carol Dweck ini, jadi dia adalah seorang psikolog Amerika. Jadi judul aslinya itu Mindset, kalau nggak salah, Mindset, Psychology of Success, kira-kira begitu. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam versi Indonesia itu hanya mindset, itu saja. Memang ada keterangan sedikit tentang soal perubahan. Nah, buku ini cukup laris ya. Di sampulnya sudah terjual 2 juta eksemplar. Best seller. Iya, salah satu dari best seller. Dan saya perhatikan di situ dalam versi terbarunya itu cetak pertama dari versi terbarunya itu tahun 2019, ternyata tahun 2022 ya. Jadi seluruhnya itu ada, saya hitung itu sekitar 3 tahun. Dia sudah mengalami percetakan 13 kali. Jadi versi Indonesianya nih. Nah, jadi ya itu menunjukkan bahwa buku ini cukup baik. Ya, tertariklah saya, beli saya. Jadi kira-kira dalam 2 minggu saya baca buku itu. Wah, itu betul-betul membuka pikiran. Jadi, wah ini memang kalau dibuat program radio macam-macam bagus ini, pikiran saya begitu. Tapi kali ini kalau saya undang jadi narasumber di sini, terus topik itu yang diberikan, mindset itu. Dan 2 istilah ini saya justru kenal dari buku ini. Jadi yang menciptakan yaitu adalah
Dia mengadakan penelitian selama kurang lebih 20 tahun terhadap mahasiswanya. Dan dia menemukan persoalan ini. Dan ini persoalan yang ada tapi orang tidak menyentuhnya. Atau mungkin ada sentuhan-sentuhan sedikit dalam buku-buku yang lain, tapi tidak secara fokus berbicara tentang ini mindset ini. Bukunya hampir 400 halaman. Dan saya cukup tebal. Ya, tidak mau selesai kalau belum selesai baca, tidak mau stop. Tidak mau berhenti. Ya, jadi saya ingat buku itu. Iya, oke. Jadi ada 2 istilah yang dia katakan, dia bahas sepanjang buku itu adalah persoalan-persoalan yang disebut fixed mindset dan juga growth mindset. Okay. Jadi mindset kan semua tahu ya, istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia, pola pikir. Betul. Atau cara berpikir ya. Kemudian fixed berarti sudah tetap gitu. Sesuatu yang sudah tetap. Jadi fixed mindset berarti satu mindset atau pola pikir yang tetap. Sedangkan growth mindset artinya satu mindset atau pola pikir yang tumbuh. Jadi ada mindset tumbuh dan mindset tetap. Dua hal ini selalu ada sebenarnya dalam hidup manusia. Ya. Tapi yang dia mau uraikan di situ adalah bagaimana supaya orang itu tidak terpesona dan terikat kepada fixed mindset. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Yeah. Jadi secara umum perbedaannya begitu. Fixed mindset adalah satu pola pikir yang sudah tetap, yang terus gitu ya? Dianggap sebagai final, dalam arti dia rasa itu sudah tetap dan tidak berubah lagi dan tidak perlu diubah lagi. Yeah. Bahkan menembusi segala zaman yang berubah ini tetap dia membawa itu yang dipakai. Okay. Tapi growth tidak. Growth mindset dia selalu mengadakan penyesuaian. Dia melihat bahwa dunia ini berubah, kehidupan berubah, peradaban berubah. Kita nggak bisa pakai satu mindset dulu dan itu bisa dipakai, dipertahankan terus-menerus. Kalau itu dipakai ya kita akan ketinggalan terus. Nah kan mindset ini kita sudah tahu bahwa mindset ini adalah pola pikir, cara berpikir. Nah, pola pikir adalah sesuatu yang sebenarnya yang akan mengarahkan kita dalam kehidupan kita seterusnya. Jadi kita mau kemana, dia akan membawa kita kemana. Tergantung dari mindset kita. Betul. Bisa saja hidup kita stop, dalam arti bukan mati, tetapi hidup kita sudah stuck. Artinya tidak bisa berkembang. Karena dia tidak sadar bahwa itu karena ada mindset. Ada mindset tetap itu, fixed mindset. Yeah. Contoh. Ya kalau pengantarnya itu Renald Kasali ya, dia kasih pengantar di situ. Juga saya membaca pengantar misalnya dari Carol Dweck sendiri. Jadi mereka memberikan contoh begini. Kita berpegang kepada gelar kita misalnya, atau IP kita ya, IP kumulatif kita, misalnya katakanlah 4. Berarti kita punya IQ yang tinggi, kita punya kecerdasan yang tinggi. Nah itu yang diandalkan terus-menerus sampai kapanpun. Nah orang yang dipilih untuk sesuatu adalah orang yang IP tinggi, orang yang dipasang di posisi ini, carilah yang IP-nya tinggi. Seakan-akan IP-nya inilah yang menentukan nasib segala-galanya dan dia akan menentukan keberhasilan. Hasil penelitian ternyata tidak begitu. Nah, orang yang IP-nya tinggi, orang yang punya gelar macam-macam, orang yang punya predikat macam-macam, ya entah punya posisi sebagai apa, punya pengalaman sebagai apa, dia tidak bisa menjamin bahwa dalam keseluruhan hidup ke depan itu yang akan terus diandalkan. Jadi betul. Sampai 10 tahun yang akan datang masih mengatakan, saya ini seorang profesor, saya ini seorang doktor, saya ini seorang apa ya begitu. Ya, ternyata dunia tidak membutuhkan itu dalam arti sepenuhnya membutuhkan itu. Tapi dunia membutuhkan satu pikiran tentang bagaimana bisa hidup di dalam perubahan saat ini. Gelar tidak mengubahnya. Predikat apapun tidak mengubahnya. Kenangan masa lalu yang hebat-hebat itu menjadi seorang yang terkenal di masa lalu, penerima hadiah Nobel, tidak menentukan 10 tahun yang akan datang apakah dia dapat mengubah sesuatu.
tetapi yang mengubah adalah mindset yang berubah ini, yang bertumbuh ini. Jadi itu salah satu contoh. Ya nanti kalau kita bicarakan lagi, ada banyak contoh bisa kita bicarakan. Tapi paling tidak dengan ini kita bisa melihat ada perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Nah, growth mindset itu selalu dia berpikir, kalau dalam hidup semacam ini, saya harus bagaimana? Ya, dunia yang teknologi tinggi, teknologi sangat tinggi ini, manusia hidupnya sudah 1 hari 10 jam dengan HP itu. Sekarang saya mau terus mempersilahkan berdasarkan kriteria masa lalu. Dulu kami itu tidak ada HP, tapi bisa berhasil. Apakah sekarang akan begitu? No. Nah, ini kan mindset ini yang tidak disadari. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi growth mindset bukan melihat pada perubahan apa itu sesuatu yang dulu sebelumnya yang menjadi kebanggaan, tapi melihat sekarang tantangan apa yang harus saya buat. Bagaimana cara saya berpikir? Karena cara berpikir saya itulah yang akan menentukan apa yang saya buat nanti dan saya akan tiba di mana. Ya, kira-kira begitu aja kalau hanya soal perbedaan. Di permukaan saja. Iya, sudah sangat jelas dari sharing Bapak perbedaan antara growth mindset dan juga fixed mindset tadi dengan sedikit contoh yang diberikan. Rasanya walaupun tidak ikut baca buku yang sangat berguna itu, tapi dapat ilmunya dari sharing Bapak. Nah, tentunya dengan penjelasan Pak Freddy tadi, sebagai manusia tentu kita pastilah memilih pola pikir yang bertumbuh dibanding yang tadi, fixed mindset. Kita pasti pingin punya pola pikir yang bertumbuh. Lalu, peneguhan nih Pak Freddy, apa sih yang menjadi manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki mindset yang bertumbuh, yang berkembang senantiasa? Ya, yang pertama kan kita lihat ya, mengapa kita perlu untuk memikirkan tentang adanya growth mindset ini. Itu ada, tetapi kenapa kita tidak kembangkan? Ya, kita harus kembangkan. Alasannya karena kita menghadapi kehidupan ini kehidupan yang selalu berubah. Gak bisa ya, gak bisa bilang kita tidak berubah. Ya, karena perubahan itu kadang-kadang begitu perlahan. Sehingga kita tidak rasa bahwa kita sudah berubah. Smooth gitu ya. Tiba-tiba rambutku sudah putih ya. Sekarang kalau mindset saya adalah rambut hitam itu membuat saya kelihatan lebih gagah. Apakah saya harus pertahankan itu? Kalau saya pertahankan, saya akan semir terus. Tapi kalau bilang, kegagahan saya tidak bergantung pada warna rambut saya. Tapi kegagahan saya, kehebatan saya bergantung pada bagaimana saya memberikan kontribusi untuk dunia ini. Maka saya tidak pusing lagi untuk semir rambut karena itu tidak menentukan. Pola pikir. Tapi kalau mindset seseorang ini dalam tanda kutip saja, kalau saya rambut hitam, saya masih mungkin ada orang jatuh cinta sama saya. Nah, kalau begitu saya akan semir rambut terus dengan baik supaya masih ada orang jatuh cinta sama saya. Ini pemikiran nakal ya, dalam tanda kutip. Tapi kalau saya bilang bukan itu mindset saya untuk terus dicintai oleh siapa orang-orang tertentu, lebih baik saya itu tidak usah pusing dengan rambut putih, tapi bagaimana saya berguna bagi orang lain. Maka rambut putih atau hitam sama saja. Contoh itu, dan dia akan mengarahkan kita ke sana. Nah, jadi kalau ditanya tentang manfaatnya, manfaat dari mindset adalah kita bisa hidup di dalam perubahan. Kita bisa tetap survive di dalam perubahan yang ada ini karena kita tidak bisa menolak perubahan. Ya. Betul. Ya. Perubahan harus diterima. Kalau saya yang sudah berusia misalnya ya, saya sudah berusia begini, ini satu perubahan. Apa gunanya saya membanggakan dulu waktu masih umur 30-an tahun, saya bisa bekerja kadang-kadang itu 20 jam sehari. Apa gunanya saya membanggakan itu terus dan bercerita tentang kehebatan saya pada masa yang lalu. Tapi kan lebih baik saya manfaatkan hidup yang masih ada ini. Jadi bagaimana perubahan yang sudah saya alami ini masih bisa bermanfaat. Nah, maka kalau mindset saya berubah, saya mungkin akan berpikir begini, kalau begitu, jangan terlalu berpikir tentang usia, tapi berpikir tentang apa yang saya masih punya, yang bisa berguna. Nah, jadi manfaat dari mindset adalah bagaimana membawa di mindset manfaat dari
growth mindset itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita tetap berguna, bermanfaat di dalam dunia yang sudah berubah. Nah, jadi tinggalkanlah sudah masa lalu. Nggak usah, cukup dalam menjadi pelajaran. Nah, ini salah satu manfaat. Manfaat yang kedua adalah bahwa mindset yang bertumbuh itu sama dengan sebuah energi. Energi yang membuat kita seperti kita tuh re-energizing ya. Apa itu kekuatan-kekuatan yang masih ada supaya kita tetap maju. Ya. Maju dan bisa tetap berguna di dalam dunia yang telah berubah. Jadi itu manfaatnya mindset yang bertumbuh itu. Kalau mindset tetap, ya sudah kita akan bisa tiba pada penyesalan. Wah, saya sudah begini. Dan lama-lama kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan perubahan-perubahan yang ada, ya, dan sebagainya. Nilai-nilai yang dulu dan nilai-nilai sekarang mungkin berbeda. Nah, manfaat dari growth mindset akan mencoba melihat kembali nilai-nilai yang berkembang di dalam peradaban saat ini bagaimana. Itu di dalam keluarga, di dalam pergaulan sosial, juga di dalam dunia teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jadi manfaat yang kedua itu adalah akan membawa kita untuk bagaimana kita bisa menilai ulang semua yang ada dan melihat itu secara positif. Ya. Jadi mindset yang bertumbuh akan selalu begini. Dia seperti orang yang optimis. Nah, optimisme seseorang itu selalu berusaha menemukan kesempatan di dalam setiap tantangan. Karena ada perubahan. Tapi orang yang pesimis, dia akan selalu mencari tantangan di dalam setiap kesempatan. Nah, itu jadi ini kan mindset. Iya, betul. Nah, jadi mindset yang bertumbuh, dia tidak mengalah kepada situasi yang berubah, yang dia menilai itu buruk semua. Ya, dulu kami tidak begini, kalian sekarang menilai begitu. Tapi mindset yang bertumbuh melihat apa yang ada sekarang ini betapa bagusnya dan bagaimana kita jadikan itu sesuatu yang bermanfaat. Perjalanan ini, hidup ini masih berjalan terus. Ya. Paling tidak itu dua hal yang kita bisa lihat. Ini secara filosofis saja. Kita tidak bicara terlalu banyak praktis di sini. Kalau terlalu banyak praktis di sini manfaat, ya nanti mungkin dalam perkembangan pembicaraan ini barangkali kita bisa menyentuh hal yang praktis. Paling tidak itu manfaat. Jadi kita akan menyadari satu keadaan yang ada, perubahan yang ada, dan bagaimana mendorong kita untuk bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu tidak sama dengan kompromi, ya. Ya, karena benar dan salah tidak perlu dikompromikan. Tapi kita bisa hidup di dalam perubahan yang ada, dan kita bisa membuat nilai-nilai baru atau memberikan penilaian yang baru terhadap situasi dan mendorong kita sendiri untuk bagaimana bisa hidup di dalam setiap perubahan. Itu manfaat secara filosofis begitu. Dua manfaat penting secara filosofis, tapi di baliknya ada sejuta manfaat. Karena pola pikir yang bertumbuh ini pasti menentukan masa depan seseorang pastinya ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya lagi nih secara praktis, perilaku atau sikap yang bagaimana nih Pak yang nampak, yang kelihatan kepada diri seseorang ketika dia memiliki pola pikir yang bertumbuh, yang berkembang. Iya. Baik, sekarang kita kembali. Di sini pertanyaan ini berarti kita harus masuk ke dalam sebuah konteks ya. Jadi sekarang bahwa kita sudah mengerti bahwa ada manfaat dari mindset yang bertumbuh. Sangat, itu. Mau tidak mau, kita harus memiliki mindset yang bertumbuh. Atau growth mindset itu. Kalau kita tidak memiliki, berarti kita sudah ingin hidup ini berakhir. Padahal kita sebenarnya ingin hidup ini dipertahankan sejauh mungkin. Padahal dunia berubah terus, ya. Budaya juga berubah terus, peradaban berubah terus. Itu tantangan-tantangannya sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, sekarang sikap seperti apa? Ya, bagi saya, menurut sikap yang benar yang bisa kelihatan, bisa disadari ada di dalam diri seseorang yang memiliki growth mindset. Itu pertanyaannya. Jadi sikap yang bagaimana yang bisa menunjukkan atau bisa mengembangkan growth mindset. Pertama, ya kadang-kadang saya mau bicara sedikit dengan hal-hal yang menurut saya dalam tanda kutip agak sedikit kontradiktif. Jadi begini, kadang-kadang ada pemikiran begini.
terimalah dirimu apa adanya. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan sudah berikan. Apalagi sudah pakai kata Tuhan ya. Sudah baik. Jadi dulu saya hebat, dulu saya bisa menyumbang, punya kontribusi yang besar. Ya sudah cukuplah, saya kan sekarang sudah tua. Dunia sudah berubah, kita tidak usah ikut-ikutlah. Cukup. Tetapi masih ingin umur panjang. Masalahnya ini yang kontradiktifnya di sini. Kontradiktifnya. Padahal kita masih ingin umur panjang. Jadi sikap yang bagaimana? Sikap yang pertama adalah kita harus, ini dalam arti menumbuhkan mindset ya. Pertama kita harus menerima setiap perubahan yang ada. Menerima itu tidak berarti kita menyetujui. Tapi menerima berarti bahwa kita tidak bisa meniadakannya. Tidak bisa. Nah, saya ingat dulu pernah ada seseorang pendeta, dia minta, Pak kan dari latar belakang komunikasi. Waktu mulai Facebook baru mulai ya, media sosial ini baru mulai dengan HP, orang mulai terus dengan HP. Ini kok bagaimana sudah berubah ya dunia ini. Manusia sekarang dengan HP terus. Bagaimana supaya orang itu dicegah supaya jangan terus dengan Facebook. Nah, itu bertanya pada saat itu. Dan saya juga masih ada pada saat itu. Saya juga ikut pikir. Oh iya, sudah berapa banyak jam sehari orang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, tanpa saya sadar bahwa ini adalah satu perubahan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Betul. Nah, bagaimana kita bisa berkhotbah di mana jangan pakai HP, padahal kita sendiri lihat HP untuk baca Alkitab. Nah, itu hal-hal yang kontradiktif semacam ini. Jadi, sikap yang pertama kita harus melihat bahwa memang perubahan itu mesti terjadi. Kalau saya tetap mempertahankan fixed mindset, ya artinya dulu kami tidak memakai HP, hidup bisa berjalan. Ini contoh saja. Fixed mindset. Dulu kami tanpa apa Google, kami bisa tahu banyak. Aja. Tetap pintar. Tetap pintar. Jadi pertahankan ini sebagai itu fixed mindset. Saya bagaimanapun juga, saya adalah seorang punya gelar, beberapa gelar. Andalkan itu. Tidak perlu HP. Nah, semacam itu. Saya sempat ikut, oh iya, bagaimana supaya ini jangan sampai HP ini mengambil waktu terlalu banyak. Tapi saya tidak menemukan jawaban, karena perubahan itu mau tidak mau saya sendiri harus ada di dalam perubahan itu. Sekarang kan terbukti, nggak bisa saya hidup tanpa HP. Semua orang tidak bisa hidup tanpa HP. Kadang-kadang saya perhatikan itu ada podcast yang masih mempersoalkan soal HP ini. Di HP itu ada Alkitab tapi juga ada setan. Macam-macam tafsiran, macam-macam dibuatlah di situ. Yang seakan-akan tidak mau pakai pen. Nah, dia memakai fixed mindset untuk menilai, untuk tidak mau bertumbuh di dalam yang baru ini. Nah, tetapi ini terlalu banyak contoh ya kalau kita mau bicara soal ini. Jadi sikap yang pertama adalah menerima perubahan itu. Ya, jangan hanya menerima diri saya. Ya saya nih sudah begini, nilai-nilai saya sudah begini. Ya saya tidak bisa berubah lagi. Ya bagaimana kita bisa hidup di dalam perubahan-perubahan yang baru ini? Nah, yang kedua, percaya diri. Mengapa saya tambahkan ini ya? Jadi tadi kita menerima setiap perubahan yang ada di dalam segala bidang yang ada. Kita tidak bisa menutupnya. Jadi kita tidak bisa seperti menutup gorden, menutup jendela. Saya tidak mau melihat dunia yang sudah berubah ini. Tidak mungkin. Tidak bisa. Saya harus hidup di dalam dunia yang sudah berubah ini. Jadi menerima dengan positif, dengan optimisme. Ini mindset yang bertumbuh. Ya. Kedua itu percaya diri. Percaya bahwa di dalam diri saya masih ada potensi-potensi untuk bisa dipakai untuk hidup di zaman sekarang, dalam peradaban yang baru, di dalam segala macam perubahan, apapun perubahan itu, dengan tantangan seberapa banyak dan dalam bentuk apapun tantangan itu, saya percaya diri saya bahwa saya bisa hidup. Ya. Tidak peduli saya ini sudah miskin, dulu kaya misalnya, tidak peduli saya ini sudah tua, dulu masih muda, masih segar, tidak peduli semua itu. Selalu ada potensi
Ya, ini tidak bergantung dari umur. Ini tidak bergantung dari sudah pensiun apa belum pensiun. Tidak bergantung dari dulu sangat segar, sekarang sudah sakit-sakitan. Sebenarnya tidak bergantung dari semua itu. Ya, mungkin dari segi jasmani ada sedikit kendala, tetapi itu tidak berarti bahwa kita sudah hilang segala potensi. Ya. Jadi kalau begitu, saya harus percaya bahwa saya hadir di sini untuk hidup di dalam perubahan yang ada saat ini. Percaya diri ini begitu besar manfaatnya. Ya. Jadi manfaat percaya diri bahwa kita bisa hidup. Ini yang akan melihat kembali diri kita, mencari segala, menggali kembali sejarah potensi, semua potensi yang ada. Contohnya begini, apakah saya yang hidup di masa dulu itu bisa berpikir, sekarang tidak bisa berpikir lagi? Tidak ada begitu. Saya tetap bisa berpikir. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih satu hal yang namanya akal, nalar untuk berpikir. Nah, ini potensi yang jangan diremehkan. Seakan-akan saya sekarang ini tidak bisa hidup di dalam dunia yang berubah ini karena sudah begitu banyak perubahan sehingga saya nggak bisa berpikir lagi. Oh enggak, saya bisa berpikir. Kalau saya bisa berpikir, maka saya bisa tahu, menemukan hal-hal apa yang bisa saya buat untuk saya bisa hidup saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Jadi percaya diri. Lalu sikap yang lain bagaimana? Sikap yang lain adalah menghargai setiap perubahan itu sendiri. Kalau tadi hanya menerima, menerima dengan positif. Percaya diri sekarang saya harus bisa menghargai. Itu berarti bahwa orang-orang sekitar saya, ya, yang membawa perubahan itu dan yang juga sudah hidup di dalam perubahan itu, mereka mempunyai potensi-potensi yang ada, mereka juga punya pemikiran-pemikiran, ide-ide yang ada untuk bagaimana hidup. Sekarang saya menghargai itu. Artinya bahwa saya dengan satu sikap rendah hati bisa menimba dari orang lain hal-hal yang menolong saya membangkitkan atau menyempurnakan potensi yang masih ada, sisa-sisa yang masih ada itu untuk bisa menjadi membuat saya survive di dalam hidup ini. Bahkan bisa saja, dan itu banyak contoh. Di masa tua justru dia bisa menghasilkan jauh lebih besar hal-hal yang, karena apa? Mindset sudah berubah. Ya, bayangkan kalau itu bertentangan dengan tadi. Tidak percaya diri, tidak menerima perubahan, tidak menghargai orang-orang yang lain. Sekalipun orang lain itu lebih muda, lebih sederhana. Kenapa? Apakah tidak ada kebaikan pada seorang yang bodoh? Ada dong. Ada. Jadi sikap rendah hati akan menemukan semua yang baik itu di dalam hal-hal yang tadinya kita menilai itu tidak baik, atau kurang baik, atau jelek, dan sebagainya. Atau hina. Manusia ini dihina oleh manusia yang lain, tapi dia selalu mempunyai sesuatu yang kalau mau ditemukan oleh orang cerdas, dia bisa mendapatkan hal yang besar di situ. Paling sedikit itu 3 sikap yang kita harus pakai. Ya. Jadi saya ulangi bahwa kita menerima perubahan, bukan menghakimi perubahan. Percaya diri, bukan menganggap diri sudah tidak berdaya lagi atau sudah percuma. Tidak mampu lagi hidup dalam kehidupan semacam ini. Dan ketiga, menghargai semua yang ada yang sebenarnya disodorkan oleh Tuhan sendiri kepada kita, yaitu orang-orang lain dan juga hasil-hasil orang lain, nasihat orang lain, ide orang lain, semua itu melengkapi kita. Jadi kita sebenarnya tidak pernah kosong. Kita bisa survive. Tapi kalau kita menyesali semua itu, bersifat menghakimi orang lain, menghakimi semua perubahan, ya sudah habis juga kita. Sudah nggak percaya diri lagi. Kita tiap hari rugi, menangisi diri terus. Besok pagi bangun Tuhan, saya sudah nggak laku lagi. Ya kira-kira mau apa jadinya? Nggak ada optimis. Nah, kalau itu satu soal sikap. Setidaknya ada 3 sikap yang sangat penting yang menunjukkan bahwa kita pribadi yang senantiasa memiliki pola pikir yang bertumbuh. Terakhir Pak Freddy, yang tentunya ditunggu, ya bagaimana kita bisa mengupayakan, bisa mengembangkan pola pikir yang bertumbuh ini, sehingga itu senantiasa ada dalam diri kita. Baik, kita sudah mengerti dari rangkaian percakapan ini kita sudah mengerti perbedaan, ya. Perbedaan
fixed mindset dengan growth mindset itu bukan berarti kita menyalahkan salah satu. Jadi kalau kita kita suka growth mindset, mau tidak mau, kalau tidak kita nggak bisa hidup. Ya. Harus dong. Nah, itu berarti bukan berarti kita menyalahkan fixed mindset. Ya. Tetapi artinya bahwa kita tidak bisa mengandalkan fixed mindset itu terus menerus sepanjang zaman. Tidak bisa. Tapi kita justru harus menggunakan growth mindset yang mindset ini selalu ingin diubah, selalu ingin diperbarui ya, karena perubahan itu. Nah, itu yang pertama, dan kemudian kita sudah tahu bahwa apa manfaatnya growth mindset itu yang membuat kita bisa survive, bahkan bisa berkembang di dalam kehidupan yang akan datang. Tidak bergantung dari apapun keadaan kita yang ada. Tetap kita selalu masih mempunyai potensi. Selagi seseorang belum meninggal dunia, dia masih mempunyai potensi. Ingat nggak orang-orang yang sudah tinggal 5 menit meninggal dunia, nasihat-nasihat dia di situ kualitasnya lonjak. Dan orang sering memilih nasihat-nasihat terakhir itu. Itu hanya sebagai contoh lagi. Kemudian kita sudah bicara tentang sikap kita terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga itu sebagai bukti kalau orang yang bersikap menolak berarti tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu memiliki growth mindset. Ya. Itu kira-kira pertanyaan tadi. No? Nah, sekarang yang keempat, ya secara praktis ya, bagaimana apa yang kita bisa buat. Tapi tidak bisa terlalu praktis ya. Karena kecuali kita ambil satu contoh. Nah, secara umum saja, kalau kita mau mengembangkan growth mindset kita ini, mengembangkan mindset kita ini atau memiliki growth mindset, bagi saya yang pertama adalah belajar. Apa kendala kita untuk belajar? Seharusnya tidak ada. Memang tidak ada kendala. Tapi kalau ada, siapa yang mengadakannya? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Jadi, masa saya tidak bisa belajar? Nanti saya akan jelaskan bagaimana belajar itu. Jadi, semua orang itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, dalam situasi senang, segar, sehat, juga di dalam sakit. Di ICU dulu saya belajar banyak hal di situ. Di ICU sebenarnya kabel-kabel banyak, saya belajar banyak hal. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah mengambil pikiran itu dari kita. Dia yang kasih. Nah, segala potensi telah diberikan kepada kita. Nah, belajar ini berarti pertama, kita menggunakan apa yang saya katakan itu tadi, akal yang Tuhan sudah berikan. Ya. Akal ini kan satu hadiah yang luar biasa besarnya, selain iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Sehingga kita percaya adanya Tuhan yang memelihara kita, yang maha kuasa, yang bisa menunjukkan jalan keluar bagi kita dan seterusnya ya. Kita percaya Tuhan itu. Tapi Tuhan juga memberikan satu hadiah yang istimewa yang begitu besar, yaitu akal kita, nalar kita. Kita bisa berpikir. Bayangkan itu. Orang yang berhasil pasti orang yang bisa berpikir. Nah, apakah kita tidak bisa berpikir? Kita masih bisa berpikir. Jadi ini adalah alat-alat yang Tuhan berikan ya, iman dan juga akal untuk kita. Nah, sekarang kita gunakan ini sehabis-habisnya. Persoalan kita biasanya kita tidak gunakan. Paling gunakan iman kalau kita sakit. Paling gunakan iman kalau kita menghadapi ujian. Ya. Pencobaan, Itu aja. Padahal iman itu kan berarti kita sama seperti apa iman itu ya. Kalau kita beriman, kita sudah membuang diri ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya, total. Itu iman sebenarnya. Iman bukan sebuah teori, tapi memang satu keputusan untuk membuang diri ke tangan Tuhan. Sama seperti seorang anak lari datang membuang diri dalam pangkuan ibunya. Semua dia sudah serahkan. Tinggal minta aja. Dia sudah ada dalam tangan Tuhan. Nah, itu iman. Nah, itu hadiah yang Tuhan berikan. Akal berpikir. Tidak ada iman yang bertentangan dengan akal. Karena akal adalah alat untuk bisa mengerti iman juga. Jadi akal ini melihat hidup ini. Nah, sekarang arti belajar di sini adalah kita mengamati kehidupan ini.
coba berusaha mengenal mengapa ada perubahan semacam ini. Dunia tanpa HP, seluruh dunia sudah ada di dalam satu alat kecil. Satu genggaman. Satu genggaman. Yeah. Mau bisnis, cari uang di situ. Mau belajar mengenal firman Allah di situ. Mau apa yang tidak mau. Transaksi di situ. Bahkan sekarang bergereja di situ. Streaming. Ya sekarang menjadi pergumulan besar ini gereja-gereja. Sekarang sudah turun 50% yang hadir di gereja. Orang lebih suka pilih online, bebas. Mana khotbah mana yang saya suka, gereja mana yang saya suka dan sebagainya. Segala-galanya sudah ada di dalam situ. Ada satu sindiran katakan begini. If you cannot find if Google cannot show you atau kalimatnya itu begini. Jadi maksudnya adalah kalau Anda tidak menemukan hal itu di Google, itu berarti hal itu tidak ada. Jadi if you cannot find it in Google misalnya, that means that hal itu tidak ada. Nah, artinya bahwa mau katakan begini, it doesn't exist. Dia katakan begitu kalimatnya. Artinya bahwa segala sesuatu sudah ada di Google. Ini kan menjadi tantangan toh. Tapi kalau begitu ya dengan artificial intelligence sekarang ya kita mau apa? Tinggal mau atau tidak toh kita belajar. Jadi belajar ini mengamati semua perubahan yang ada, mengangkat kebiasaan yang dulu sekarang sudah tidak ada, kebiasaan yang sekarang bagaimana. Mengamati itu, setiap peristiwa yang terjadi yang kita baca, kita lihat, kita alami sendiri, kita coba mengerti mengapa hal ini terjadi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa yang terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan seterusnya. Dan di dalam situasi apapun kita pelajari semua ini. Jadi belajar melihat itu. Tapi tidak cukup. Kita juga harus belajar bagaimana diri saya sendiri merespon semua perubahan itu. Ya. Saya respons ini menolak atau saya respons juga responsnya adalah ingin tahu. Jadi jadilah semacam curious people. Jadi orang yang selalu penasaran, yang ingin tahu, curious people, ya. Orang yang selalu ingin tahu. Ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi di luar saya, tapi ingin tahu tentang apa yang terjadi dalam diri saya. Respon saya bagaimana? Selalu negatif terus. Ini bagaimana? Nah, jadi saya mengenal semua ini. Nah, kita bisa ditolong lagi dengan belajar. Kalau kita masih membaca, bacalah. Kenapa kita bisa baca, tapi kita nggak baca? Kenapa ada begitu banyak buku yang bisa dibaca gratis? Kita nggak mau baca. Ya, ini kan belajar. Kalau kita membaca, kita akan terbenam di dalam apa yang kita baca itu. Ini terisi. Betul. Habis baca satu buku, rasanya gede. Kenapa? Kita merasa bahwa saya sudah mendapatkan satu ilmu yang begitu besar. Ya bayangkan saya baca itu buku mindset itu. Saya dapat, banyak sekali hal baru yang saya temukan. Padahal sudah setua ini. Kalau saya memandalkan sebagai orang yang sudah berpengalaman, tapi saya tidak baca buku itu, kan saya juga tidak banyak dapat sesuatu yang sangat berguna. Mungkin saya tidak mau jadi narasumber pada hari ini ya. Untung sekali itu ya. Jadi belajar berarti kita membaca. Belajar juga berarti kita mendengar apa kata orang lain. Jangan meremehkan setiap orang yang sedang berbicara. Jangan meremehkan. Temukan sesuatu di situ. Bahkan anak kecil pun, ya, barusan cucu saya sebagai contoh saja di dalam videonya, dia sudah bisa bilang begini. Kalau bilang dia diketawain, bukan mama, bukan ibu, aku tuh nggak diketawain, tapi dia tertawa. Dia bisa membedakan semacam itu. Nah, jadi belajar ini kita juga mendengar sesuatu. Nah, dan belajar ini juga tadi belajar ya, sekarang yang kedua adalah kita melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa kita belajar dan berbangga sudah baca 1000 buku, sudah baca Alkitab 10 kali penuh dari Kejadian sampai Wahyu 4 dan menjadi kebanggaan, tapi tidak ngerti apa-apa. Jadi apa firman Tuhan itu tidak dimengerti. Jadi belajar juga berarti di dalam pengalaman kita melakukan sesuatu, baru kita akan temukan yang kita pelajari itu apakah berguna atau tidak.
dan sudah sampai di mana apabila kita hidup. Kalau kita belajar tentang kasih, teori kasih yang banyak-banyak, lalu sadar bahwa saya memang mengasihi. Tapi kalau kita masuk di dalam pengalaman, melakukan sesuatu, dan mendapat tantangan, saya datang mau menolong dia, tahu dia bentak saya. Nah, di sini kita sadar, apakah kita ini punya kasih atau tidak. Sama juga kita berproduksi, buat sesuatu. Misalnya saya membuat program radio, ya, atau program YouTube misalnya, ya saya lihat. Tapi tiap kali saya pelajari. Kadang-kadang paling sedikit 3 kali saya dengar ulang di YouTube. Itu pelajari gaya saya, suara saya, audionya bagaimana, dan isinya terutama bagaimana. Saya ulangi itu terus. Terus biar sedikit mungkin ada satu perbaikan kalau dibutuhkan. Saya akan buat itu, seterusnya. Ini belajar namanya. Betul. Jadi belajar ini, apakah kita mampu atau tidak? Yang mampu. Semua sudah pasti kita mampu. Cuma persoalan, kita nggak mau belajar kan? Tidak. Dan kita mau melakukan atau tidak. Begitu kita lakukan, kita akan temukan lagi peluang-peluang untuk mengembangkan. Ini mindset. Growth mindset selalu mencari peluang di mana dia bisa menjadi lebih baik lagi, bertumbuh lagi. Bukan menyesali diri. Memaklumi diri, menangisi diri. Bukan begitu. Mindset itu mindset fixed mindset. Ya dulu saya begitu, sekarang sudah nggak lagi, selesai sudah. Jadi itu hal-hal, ya ini terlalu panjang, tapi cukuplah saya sampaikan sini kecuali memang ini terlalu luas ini bicara tentang, karena ini mindset inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan ini dan bagaimana hidup dan bertahan dalam hidup seterusnya. Jadi mindset growth begitu penting. Bukan berarti fixed mindset itu sesuatu yang kita remehkan, kita hargai. Tetapi growth mindset adalah sesuatu yang bisa atau seharusnya menjadi partner kita seumur hidup. Sehingga bagaimana kita menjalani hidup ini melalui menembusi semua perubahan-perubahan yang ada. Baik di dalam pertumbuhan keluarga, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan sebuah negara, di dalam pekerjaan saya, di dalam pelayanan saya, apa saja. Growth mindset, dan Tuhan ada di situ. Ya. Puji Tuhan. Ya. Rasanya beruntung sekali hari ini saya berkesempatan interview Bapak. Saya mendapat kuliah khusus tentang growth mindset hari ini. Thank you so much Pak Freddy. Ya, sama-sama. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya tentu saja. Dan pemirsa, sampai di sini perbincangan kami hari ini. Milikilah growth mindset dan jadilah pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.